Halo Sobat Muda, perkenalkan, saya Irfan Hilmi Fauzan dan bersama saya kalian akan membahas tentang design thinking. Berbicara mengenai desain, tentu terbesit di benak kita semua tentang sebuah produk. Desain sering juga diartikan dengan suatu pola atau bentuk, dan ujung-ujungnya pola atau bentuk tersebut ialah membahas suatu produk. Misal, desainnya mana nih yang bagus, atau desain yang mana yang cocok denganku, atau mana desainnya, saya mau lihat. Ungkapan-ungkapan tersebut merujuk pada suatu benda yang kita namakan produk. Produk ini sendiri merupakan suatu jawaban atas permasalahan dari manusia. Kenapa disebut permasalahan? Manusia dengan segala kebutuhannya memiliki karakteristik yang berbeda. Ada contoh misalnya sebuah kursi. Ada kursi yang memiliki senderan. Ada kursi yang tanpa senderan. Ada kursi yang dengan senderannya yang tegak. Ada pula yang senderannya miring. Atau bahkan ada kursi yang bisa bergoyang atau kursi goyang. Semuanya sama-sama kursi, tapi tentu fungsinya berbeda-beda. Kembali, semua sesuai dengan kebutuhan manusia. Berbeda kebutuhan, berbeda juga jawaban atas kebutuhan tersebut. Dan peran design thinking di sini adalah menjembatani antara kebutuhan dan produk. Produk yang dihasilkan tentu bergantung pada desainer atau praktisi desain yang merancangnya. Gagal atau berhasilnya seorang desainer terletak pada titik menerjemahkan permasalahan yang ada. Memang tidak mudah menerapkan design thinking dalam membuat suatu produk. Ketika seorang desainer telah berhasil menemukan inti permasalahan dari suatu masalah, bisa dipastikan desainer tersebut telah satu langkah berhasil menjadi seorang problem solver. Memang, hal yang tersulit dalam desain ialah memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan perkataan Don Norman, seorang praktisi di bidang desain, dan dia bahkan seorang pakar di bidang desain. Dia menyebutkan bahwa hal yang paling sulit dalam desain adalah untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan. Meski saya bukan seorang desainer, tapi ketika mencoba menjadi seorang desainer dan dihadapkan dengan suatu masalah, tentu kita pun akan kebingungan. Sebetulnya jawaban apa yang tepat untuk masalah tersebut. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Kembali saya bilang bahwa kita bisa menjadi seorang problem solver ketika kita telah berhasil. Berhasil apa? Berhasil mendefinisikan masalah dan masalah yang ada menjadi suatu problem statement atau masalah inti yang harus kita temui solusinya. Contoh produk hasil desain yang ada di sekeliling kita ialah handphone. Sobat muda sekalian, pernah nggak terpikirkan sebelumnya bahwa akan hadir suatu benda yang kita bisa bawa kemana-mana, kemudian memiliki fungsi yang sangat lengkap. Hampir semua aktivitas kita terangkum dalam handphone tersebut. Jujur kalau saya tidak bisa membayangkan itu dulu ketika waktu kecil. Dan saya berpikir bahwa saya kira telepon itu hanya ada telepon koin atau telepon rumah. Dan seiring berjalannya waktu, ada handphone, telepon seluler yang berwarna layar monokrom atau hitam putih.
Tapi saya juga masih belum berpikir bahwa itu adalah suatu kemajuan atau suatu perkembangan daripada desain. Saya hanya berpikir waktu itu bahwa semua berjalan apa adanya, semua berjalan mengikuti apa yang seharusnya terjadi dan tanpa memikirkan apa sebenarnya yang ada di balik semua itu. Nah, kaitannya dengan design thinking, coba kalian pikirkan. Handphone sekarang menjadi lifestyle. Padahal dulu tidak ada. Berarti terjadi sebuah perubahan. Dulu orang ketika akan melakukan telepon atau melakukan panggilan jarak jauh tentunya harus mendatangi telepon umum, atau bagi yang memiliki telepon di rumah harus mendekat terhadap telepon rumahnya dan kemudian menekan tombol dan melakukan panggilan. Tapi sekarang kita tidak perlu menyamar, kita tidak perlu mendatangi tempat telepon umum atau mendekat terhadap telepon rumah kita. Kita cukup mengambil handphone dan kita mengetikkan nomor, lalu kita bisa memanggil orang yang akan kita panggil. Sungguh tidak terbayangkan sebelumnya. Kembali saya tegaskan, ini terjadi adanya perubahan. Tentu perubahan ini tidak serta-merta hadir begitu saja. Ini semua ada kaitannya dengan design thinking dan ada kaitannya juga dengan ilustrasi yang saya berikan di awal. Semua berkaitan dengan manusia, tentu manusia dan kebutuhannya. Hadirnya produk adalah jawaban dari permasalahan yang dialami oleh manusia dan diharapkan dengan produk tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Handphone hadir sebagai suatu jawaban atas kebutuhan manusia yang mana membutuhkan suatu fleksibilitas dalam berkomunikasi. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata handphone tidak hanya untuk berkomunikasi. Lebih dari itu, bisa untuk fotografi, bisa untuk membuka peta, bisa untuk membuka musik, bisa untuk melakukan videografi, dan bahkan editing yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh komputer. Tak heran, handphone disebut juga sebagai smartphone. Hadirnya handphone merupakan ciri atau salah satu bukti adanya perkembangan di bidang design thinking. Mengapa? Karena para praktisi desain terus mengikuti perkembangan zaman. Mereka melek terhadap perkembangan teknologi dan mereka mendengarkan segala feedback atau segala kebutuhan-kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan fleksibilitas, maka dia menghadirkan handphone. Coba bayangkan kalau misal kembali pada zaman dahulu kala yang konon katanya untuk mengirim pesan itu menggunakan merpati. Saya belum pernah bisa membayangkan gimana caranya mengirim pesan menggunakan merpati. Tapi mungkin orang zaman dulu juga tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa memegang sebuah benda dan di benda tersebut kita bisa menelpon, kita bisa mengirim pesan, kita bisa melakukan fotografi, kita bisa melakukan videografi dan sebagainya. Kembali ditegaskan bahwa adanya suatu perkembangan. Design thinking memang berkaitan dengan kemajuan teknologi, juga berkaitan dengan manusia, dan juga berkaitan dengan bisnis. Nah, jika ilustrasi tentang hubungan manusia dan desain kita terapkan pada handphone ini, maka akan menjadi seperti ini. Handphone adalah sebuah produk di mana dia wujudnya kecil dan dia bersifat portable atau bisa dibawa kemana-mana. Kemudian dia memiliki fungsi
fungsi untuk menelpon, melakukan pengiriman pesan, fotografi, videografi, dan bahkan untuk editing dan juga lain sebagainya. Tidak hanya yang saya tampilkan saja, masih banyak lagi fungsi-fungsi daripada handphone. Nah, dari manakah handphone ini bisa terwujud? Nah, handphone ini berawal dari kebutuhan. Misalkan ada beragam orang dan orang-orang tersebut memiliki beragam kebutuhan, dan ternyata kebutuhan tersebut ada yang saling beririsan satu sama lainnya. Tentu itu dikelompokkan sebagai masalah yang sama. Tapi dari masalah tersebut, kita perlu membuat suatu problem statement. Permasalahan apa yang kira-kira memang benar-benar dibutuhkan. Dan kembali saya bilang bahwa hadirnya handphone ini adalah salah satunya kebutuhan manusia untuk fleksibilitas dalam berkomunikasi. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, lebih banyak lagi fitur-fitur yang terdapat pada handphone tersebut. Yang pasti handphone ini merupakan wujud atau bentuk daripada pengembangan design thinking. Contoh aplikasi pada handphone yaitu Google Maps. Tadi kan kita telah ngebahas tentang handphonenya nih. Nah, sekarang kita membahas tentang aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, di mana aplikasi ini juga merupakan bentuk jawaban daripada kebutuhan manusia. Handphone adalah jawaban. Dan kemudian ada lagi aplikasi yang lebih kecil statusnya, dan itu juga merupakan jawaban dari kebutuhan manusia. Dan lebih kecil lagi mungkin fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, semisal ada tombol search, kemudian peta yang menyeluruh dan kita bisa klik di mana saja. Itu juga merupakan hasil research para praktisi desain, dan mereka mendapatkan insight bahwa itulah yang orang-orang butuhkan. Karena kalau misalnya orang tidak membutuhkan itu, tidak mungkin dia menghadirkannya dalam suatu layanan aplikasi. Pertama saya mengetahui tentang Google Maps ini, yang saya tahu adalah bahwa dia berfungsi untuk menunjukkan arah. Dia berfungsi sebagai navigasi. Dan saya cukup terbantu dengan adanya aplikasi ini. Sadar atau tidak, saya selalu menggunakan Google Maps ini kemanapun saya merasa tersesat. Kemanapun saya pergi dan tidak tahu arah jalan pulang. Nah, apakah Google Maps hanya mendesain aplikasinya untuk seperti itu saja? Maksud saya untuk melakukan navigasi dan mengantarkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui peta. Ternyata tidak. Google Maps melakukan riset lebih lanjut. Dia melakukan pengembangan terhadap produk aplikasinya dan dihasilkanlah sebuah fitur tambahan, yaitu fitur tampilan 3D. Benar-benar gak pernah terbayangkan dulu akan ada hadir sebuah tampilan 3D di Google Maps. Karena saya rasa udah cukup tampilan 2 dimensi. Ya itu udah menjawab kebutuhannya saya. Saya mau menuju ke lokasi tertentu yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya, ya saya tinggal buka Google Maps, saya ketikkan nama lokasinya atau saya cari di peta yang ada, kemudian saya klik dan klik tombol direction, kemudian saya akan diantarkan. Beres. Ternyata lebih dari itu. Mungkin Google mendapatkan feedback bahwa banyak travelers atau mungkin pengguna-pengguna lainnya yang membutuhkan, ingin bisa mengetahui secara real, secara 3 dimensi, secara nyata tampilan suatu lokasi yang kita ingin ketahui, yang mungkin secara random. Contoh, saya ingin saya ingin tahu Paris itu seperti apa sih, Menara Eiffel seperti apa, dan saya tinggal cari Apple itu di mana dan saya klik di lokasinya dan kemudian muncul tampilan 3 dimensi. Kembali saya tegaskan, ini merupakan perkembangan yang menggunakan proses design thinking.
Selain Google Maps ada juga aplikasi WhatsApp. Siapa yang nggak tahu dengan WhatsApp? Tapi saya juga belum pernah membayangkan sebelumnya akan ada hadir aplikasi WhatsApp, karena hadirnya handphone biasa juga sudah sangat membantu untuk fleksibilitas dalam berkomunikasi. Tapi ternyata WhatsApp ini hadir sebagai bentuk penyesuaian dengan teknologi, di mana setelah hadirnya internet, muncullah aplikasi-aplikasi yang berbasis layanan internet. WhatsApp hadir sebagai jawaban, sama seperti telepon, sebagai fleksibilitas dalam berkomunikasi. Tapi ternyata tidak hanya untuk berkomunikasi secara verbal, WhatsApp pun bisa digunakan untuk saling bertukar gambar, saling bertukar video, saling bertukar file, dan bahkan WhatsApp ini melakukan pengembangan produk untuk bisa saling bertukar lokasi. Sungguh saya tidak pernah mengalami bahwa nanti akan ada suatu fitur pada WhatsApp yang saya bisa mengetahui lokasi keberadaan teman saya ada di mana. Dan sekarang WhatsApp hadir dengan fitur tersebut. Kalau kita tarik garis ke ilustrasi di awal, di mana manusia dengan berbagai kebutuhannya, kemudian ada suatu produk sebagai jawaban dari kebutuhan manusia, dan terdapat desainer dengan menggunakan metode design thinking untuk memproduksi suatu produk. WhatsApp dengan fitur tambahan ini ataupun Google Maps dengan fitur tambahan 3D-nya merupakan hasil identifikasi terhadap feedback dari produk yang digunakan. Ternyata user itu membutuhkan fitur lain, dan di sini peran desainer perlu open mind. Kita tidak boleh kaku, kita asal sudah membuat suatu produk ya sudah itu aja, tidak. Tapi kita harus fleksibel, kita harus toleransi terhadap ambiguitas, kita harus berusaha things out of the box dan kreatif. Bahkan bisa jadi alurnya terbalik, dari desainer dulu ya tentu hasil riset juga, kemudian dia melihat peluang suatu bisnis dan dia menambahkan fitur tersebut. Nah, ngobrol-ngobrol soal bisnis, ada satu aplikasi yang saya gemari, Instagram. Instagram ini bukan aplikasi bisnis pada awalnya. Saya join Instagram kurang lebih tahun 2014, dan saat itu hype Instagram sedang ya sesuai pada fungsinya, yaitu saling sharing foto yang dibagikan identik dengan traveling atau tempat-tempat spot-spot hits atau tempat-tempat minimalis, pokoknya semua yang unik-unik. Dan saya suka, selain dari kontennya juga tampilan Instagram yang ringan, fokus, dan tidak banyak fitur-fitur yang tidak diperlukan, sehingga saya meninggalkan layanan Facebook dan juga Twitter yang dulu pernah saya gunakan. Singkat cerita, saya beralih ke Instagram. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sering kali melihat bahwa ada orang-orang yang memposting satu foto dan dia melakukan tag pada merek atau seorang yang menjual produk tersebut, dan dia mencantumkan harga di caption. Saya jadi terpikir, oh berarti Instagram mulai digunakan untuk berjualan nih. Tapi ya sudah, saya nggak mikir lebih lanjut bahwa Instagram akan menjadi seperti apa, karena ya itu hak orang. Saya rasa dia untuk membuat jualan atau memposting apapun itu haknya mereka. Namun makin kesini saya makin melihat perkembangan Instagram lebih ke arah untuk bisnis, dengan hadirnya para influencer dan mereka melakukan endorse. Kemudian sepertinya feeds di Instagram itu jadi terfokus pada jualan, saya rasa. Dan esensi berbagi pengalaman di fotografi ataupun videografinya
jadi kurang terasa bagi saya, tapi tetap seimbang pada waktu itu. Dan hingga saat ini pun saya rasa tergantung kita menggunakannya. Kalau memang kita banyak mengikuti akun-akun bisnis, ya saya rasa yang muncul di feeds kita pun akan akun bisnis tersebut. Tapi kalau misal kita mengikuti akun-akun fotografi ataupun videografi ataupun akun-akun lainnya di bidang visual, maka yang muncul pun akan akun tersebut. Dan ternyata benar firasat saya bahwa Instagram berkembang menjadi suatu platform, menjadi suatu layanan aplikasi yang menyisipkan fungsi bisnis. Mungkin ya ini karena dia membaca, kayaknya Instagram melihat gitu dari jarak kejauhan, wah ini banyak orang yang memposting berjualan, kayaknya sabi nih buat dibikin fitur bisnis. Nah, mungkin kalau emang iya seperti itu, berarti Instagram mendapatkan feedback dari usernya. Nah, itu kan secara informalnya. Atau bisa jadi memang Instagram menyediakan fitur khusus yang kita gak ketahui, dan dia bisa mendapatkan feedback secara otomatis tentang perilaku atau behavior pengguna Instagram itu sendiri. Mungkin teman-teman pernah lihat di suatu aplikasi, kayak Instagram juga ada, dia mempop up gitu bahwa tulisannya izinkan kami untuk mengetahui data statistik penggunaan Anda, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita izinkan, entah siapa yang terjadi pada Instagram, tapi yang pasti saya rasa itu sedikit banyak memberikan masukan atau feedback kepada Instagram terkait perkembangan apa saja yang seharusnya ia hadirkan. Google Maps, WhatsApp, dan juga Instagram ternyata tidak stagnan, tidak bergerak statis, tapi dinamis. Dia mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Dari Google Maps yang sebelumnya 2 dimensi menjadi 3 dimensi, kemudian WhatsApp jadi bisa sharing location, dan Instagram yang bisa menjadi platform atau tempat untuk berjualan, di mana ketika seseorang memposting suatu produk dan produk tersebut, ketika kita tap akan muncul nama dan harga, dan ketika kita tap lagi pada nama tersebut akan otomatis nge-link ke website pemesanan. Sungguh luar biasa design thinking. Nah, jadi apa itu design thinking? Setelah panjang lebar ngobrolin aplikasi, ngobrolin HP, ternyata kata kunci dari design thinking itu adalah human centered approach, atau pendekatan yang terpusat pada manusia. Berarti benar dong apa yang kita ilustrasikan di awal, bahwa manusia, kemudian ada tanda panah pada produk, dan di tengahnya ada seorang desainer yang menggunakan design thinking. Human centered approach, pendekatan terhadap pendekatan yang terpusat pada manusia. Produk adalah jawaban atas permasalahan yang dialami oleh manusia. Produk menjawab suatu kebutuhan manusia. Oke, masuk akal keywords ini, dan tapi kita belum tahu lengkap nih apa arti design thinking itu. Tim Brown, CEO dari perusahaan desain bernama IDEO, dia menyebutkan design thinking adalah suatu pendekatan yang humanis. Ya, artinya terpusat pada manusia. Manusia adalah segalanya, untuk melakukan sebuah inovasi yang dilakukan oleh para desainer dengan rangkaian tools mereka yang mengintegrasikan antara kebutuhan manusia, perkembangan teknologi, dan bahkan kebutuhan untuk kesuksesan suatu bisnis. Wow,
contoh-contoh aplikasi yang kita sebutkan tadi sedikit banyak menggambarkan arti dari design thinking ini. Coba kita kembali lagi ke Google Maps. Ketika hanya ada tampilan 2 dimensi dan kemudian ada tampilan 3 dimensi, tentu dia menyesuaikan dengan possibilities of technology atau kesesuaian dengan teknologi. Kemudian Instagram yang tadinya hanya untuk fotografi, dan ketika telah banyak peminatnya, Instagram merubah sedikit haluannya menjadi untuk berbisnis dan menguntungkan pada pengguna, juga menguntungkan pada Instagram karena semakin banyak orang yang akan menggunakan Instagram tersebut, dan itu masuk pada kategori the requirement for business success. Dan tentu jangan ditanya semuanya itu pasti masuk pada needs of people. Semuanya itu berujung pada kebutuhan manusia, baik itu untuk bisnis, untuk apapun, itu berujung pada kesesuaian terhadap kebutuhan manusia, karena sejatinya produk itu hadir untuk menjawab kebutuhan manusia. Oke, ada lagi definisi design thinking dari David Cayley. Ini lebih tinggi dari Tim Brown ya. Dia adalah founder atau bapak pendiri dari IDEO. Dia menyebutkan bahwa hampir sama, design thinking itu adalah sebuah cara untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan manusia dan membuat suatu solusi-solusi baru dengan menggunakan beragam tools dan pemikiran para praktisi desain. Jadi kembali ke ilustrasi yang awal, design thinking adalah suatu tools, suatu mindset yang digunakan oleh para praktisi desain untuk menerjemahkan kebutuhan manusia dan menciptakan suatu solusi berupa produk yang merupakan inovasi atas masalah yang dialami oleh manusia tersebut. Kemudian dia juga mencontohkan, yang saya izin pakai bahasa saya sendiri ya. Jadi mungkin di sini David Cayley sedang bercerita bahwa ketika orang mendengar kata desain itu merefer pada suatu yang bersifat estetis atau bersifat pengembangan suatu bentuk. Memang sih ketika saya mendengar kata desain juga identik dengan sesuatu yang ada di sekeliling kita, misalnya kursi atau meja atau apapun. Tetapi David Cayley menegaskan bahwa design thinking adalah sebuah metodologi. Lebih dari itu, design thinking dapat digunakan dalam skala yang sangat luas, baik itu personal ataupun dalam suatu masyarakat atau community, dan bahkan dalam menjawab tantangan-tantangan bisnis, tentu dengan cara yang kreatif. Intersection in design thinking atau titik temu pada suatu design thinking. Jadi ternyata ada 3 hal teman-teman yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan atau dalam menerapkan suatu design thinking, yaitu desirability atau sesuaian dengan keinginan. Kemudian ada viability, yaitu berkaitan dengan sustainability suatu produk, dan ada juga feasibility, identik dengan kesesuaian dengan teknologi, di mana ketiganya ya perlu kita pertimbangkan dalam menerapkan design thinking ini. Kita nggak bisa egois hanya memenuhi desire-nya kita atau keinginannya kita saja, tapi kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana kesustenan produk tersebut dan bagaimana dengan hadirnya teknologi atau perkembangan teknologi, apakah kita bisa menyesuaikan atau tidak.
Jadi desirability ini based on people's needs ya, seperti artinya yang ya keinginan gitu. Desire based on people needs. Jadi disability ini memfokuskan pada manusia, pada kebutuhan-kebutuhan manusia, di mana ya kita dalam mendesain suatu produk perlu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kalau kita tidak menjawab, ya kembali kita berarti gagal menjadi seorang problem solver, karena kita telah gagal menjadi problem definer. Kemudian feasibility. Nah, ini based on possibilities of technology. Jadi ini berdasarkan pada perkembangan teknologi. Kita harus menjawab kebutuhan, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Contoh misalnya Google Maps tadi, dia hadir untuk melakukan navigasi, tapi seiring perkembangan teknologi, dia melakukan perkembangan dan menyesuaikan teknologi yang ada. Dan juga tentu disesuaikan dengan lagi-lagi kebutuhan manusia, yaitu tampilan 3D view tadi. Dan selanjutnya ada viability. Nah, ini berkaitan dengan sustainability. Jadi apakah suatu produk tersebut dapat sustain berada. Saya kasih contoh sih, misal dulu saya pernah punya akun Friendster, tapi rasanya sekarang nggak pernah orang menggunakannya lagi, bahkan saya udah nggak tahu Friendster itu kemana. Ya mungkin itu salah satu contoh produk layanan berbasis web yang tidak sustain. Mohon maaf, Friendster bukan maksud saya mengintimidasi, saya hanya memberikan perumpamaan. Selanjutnya konvergen dan divergen dalam design thinking. Ya sesuai namanya, divergen artinya menyebar, konvergen itu memusat. Maksudnya apa? Dalam penerapan design thinking itu berkaitan dengan pencarian, baik itu pencarian masalah, pencarian ide, dan memutuskan masalahnya apa dan memutuskan solusinya apa. Nah, pencarian itu ibarat divergen, menyeluruh. Jadi kita mencari sebanyak-banyaknya possibilities masalah yang ada, karena mungkin saja masalahnya itu tidak hanya satu tapi 5 misalnya. Tapi kita tetap harus menerjemahkannya menjadi satu masalah utama, apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Nah, kemudian proses konvergen ini adalah proses memusat, di mana dari banyak masalah tersebut atau misal banyaknya solusi, kita kerucutkan menjadi satu, yang mana nantinya akan kita aktualisasikan menjadi suatu produk yang menjawab permasalahan yang ada. Nah, ini penjelasan tentang divergen. Jadi create many possible choice, maksudnya kita membuat banyak kemungkinan, banyak pilihan-pilihan yang mungkin gitu. Di divergen ini menyeluruh, kita tidak terpaku pada satu hal saja, kita perlu open minded, kita perlu melihat pada hal-hal lain yang mungkin di luar daripada permasalahan yang utama, atau hal-hal lain yang di luar daripada solusi yang telah kita usulkan. Misalnya bisa jadi ada yang lebih baik, atau bisa jadi ada masalah yang lebih rumit atau masalah yang lebih utama tapi belum kita temukan. Itu divergen. Kemudian konvergen, make only several best choice. Nah, biasanya dari banyaknya masalah itu kita terjemahkan atau kita definisikan menjadi satu masalah utama yang akan dipecahkan masalahnya, yang akan ditemukan solusinya. Makanya pada proses konvergen ini hanya menilai beberapa pilihan terbaik saja, atau bahkan bisa jadi hanya satu pilihan yang terpilih. Misal tadi banyak masalah menjadi satu problem statement, kemudian banyak solusi menjadi satu solusi terbaik yang akan diterapkan dalam pembuatan suatu produk. Design thinking mindset.
design thinking mindset ini ada 3, dan ini merupakan inti daripada aktivitas yang terjadi dalam design thinking, dimana berawal dari inspirasi, kemudian belum ke implementasi ya tentunya. Dari inspirasi kita munculkan ide lebih lanjut lagi, kita munculkan beragam ide dari inspirasi terhadap temuan masalah yang ada, kemudian kita coba implementasikan. Nah, seperti apa? Nah, inspirasi itu berkaitan dengan masalah. Ya, saya bilang tadi, biasanya inspirasi itu muncul karena kita telah ngobrol gitu. Kan udah istilah ngopin apa ngopi, diem-diem baik gitu. Nah, mungkin orang diem-diem baik itu nggak akan mendapatkan inspirasi. Makanya salah satu metode untuk mendapatkan feel atau mendapatkan informasi terkait apa yang dirasakan oleh seorang manusia yang akan menjadi pengguna atau user nantinya, itu dengan cara mengobrol atau wawancara. Kita memposisikan diri sebagai researcher dan kita melakukan wawancara sesuai dengan brief yang telah kita rencanakan. Jadi inspirasi ini muncul karena kita telah mengetahui problemnya. Oh, masalahnya ini, kayaknya bagus deh kalau dibuat penyelesaiannya seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ideation. Nah, ideation ini lebih kompleks lagi, meliputi generating, developing, and testing ideas. Jadi kita melakukan pengembangan yang secara divergen tadi, kemudian developing masih secara divergen, dan testing ideas. Yang dites mungkin hanya satu yang telah mengerucut, yaitu produk yang telah kita bentuk sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan jawaban yang seharusnya. Meski kita belum tentu apakah jawaban atau produk yang kita hasilkan itu telah sesuai atau belum. Nah, kemudian implementation, execute the product into people's life. Ya, ini adalah proses atau tahapan di mana kita menerapkan produk yang telah kita buat sebagai jawaban daripada permasalahan manusia. Dan tentunya produk ini kita kembalikan lagi ke manusia, kita kembalikan lagi kepada user, karena berawal dari user dan berakhir juga di user. Semua keputusannya ada di user. Dia cocok atau enggak, kita harus terima, kita harus terbuka, dan bahkan mungkin produk yang kita telah buat itu harus direka ulang. Nah, design thinking process. Jadi tadi kan udah dibahas tentang arti design thinking atau definisi design thinking. Nah, di dalam design thinking itu sendiri juga terdapat proses, yang mana proses tersebut merupakan proses yang non-linear, artinya tidak hanya searah, dia bisa looping atau melakukan iterasi. Contoh, setelah dilakukan tes ada garis putus-putus ke ideate, bahkan ada garis putus-putus lagi ke define, dan bahkan ada garis putus-putus lagi ke tahap awal atau empathize. Jadi balik lagi ke awal. Bisa jadi itu muncul karena memang pada saat dites produknya didapatkan feedback, oh bahwa ada yang kurang nih, kita perlu melakukan empati lagi pada user, kita perlu menerjemahkan lagi permasalahan utama itu sebenarnya apa, dan kemudian diteruskan pada tahap-tahap berikutnya. Dan ini berlangsung secara terus menerus, secara agile, secara dinamis, hingga akhirnya didapatkan produk yang sesuai. Empathize yaitu tahap di mana sang desainer memahami beragam motif dan pengalaman user secara mendalam, mulai observasi atau partisipasi suatu kegiatan tertentu atau dengan empati. Intinya kita harus memiliki rasa empati. Kita merasakan apa yang dia rasakan sehingga kita bisa membayangkan kira-kira ketika kita diberi solusi seperti ini, apakah sudah menjawab atau tidak.
Kurang lebih seperti itu. Kemudian define. Define ini menghasilkan observasi. Mohon maaf, maksudnya menganalisis hasil observasi dan mendefinisikan inti permasalahan yang ada menjadi suatu problem statement. Kita udah singgung dari awal ya, problem statement. Dan problem statement hadir sebagai bentuk dari convergen. Convergen itu memusat. Artinya dari banyak masalah-masalah yang ada, kita tentukan inti permasalahan itu apa. Maka dihasilkan problem statement. Kemudian ideate. Saya sangat suka proses define dan proses ideate, dimana define itu kita kan ngobrol dengan orang ya. Ngobrol dengan orang itu asik, karena dengan kita mengobrol dengan orang kita jadi tahu apa sifat mereka, bagaimana mereka merespon, bagaimana mereka berpikir, dan itu menurut saya dapat memberikan insight dan meningkatkan kreativitas untuk kita menciptakan sesuatu yang inovatif ataupun menyelesaikan masalah tertentu. Nah, saya juga suka dengan tahap idea, di mana kita bisa berpikir sebebas-bebasnya atau think out of the box, yang mana pemikiran-pemikiran tersebut untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi dari problem statement yang telah kita definisikan. Jadi di tahap ini kita jangan kayaknya ini solusi yang terbaik. Tidak bisa seperti itu. Kita harus memunculkan banyak-banyak kemungkinan ide yang harus kita tuangkan, dan kita harus menerima dengan itu semua, karena bisa jadi ide-ide yang kita munculkan itu adalah memang ide yang terbaik, atau bisa jadi bukan ide yang terbaik. Jadi kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian prototype. Nah, prototype ini adalah tahap lanjutan di mana kita mulai membuat tiruan dari produk yang akan kita buat, atau bahkan hanya fitur-fitur tertentu saja dari produk tersebut, yang mana akan kita identifikasi solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang telah diidentifikasi itu seperti apa baiknya. Bisa jadi kita telah merencanakan membuat suatu fitur tertentu, dan setelah dibuat prototipe-nya ternyata kurang friendly gitu. Ternyata jauh dengan jempol, misalnya tombol send yang ada di atas dekat kamera misalnya, kan tidak sesuai gitu. Itu perlu dibuat prototipe-nya untuk kita mengetahui bagaimana sih visualisasi gambaran secara kasar bentuk produk yang akan kita hasilkan. Kemudian tes ini merupakan tahap akhir, dan bisa jadi bukan paling akhir, karena itu tadi non-linear proses. Dari tes bisa jadi ke define, ke empathize, atau bahkan ke idea. Nah, tes ini menguji produk yang dibuat berdasarkan solusi terbaik. Tentu yang sudah diteskan adalah produk-produk yang diciptakan berdasarkan solusi yang terbaik. Solusi terbaik itu produk dari pemikiran secara konvergen, karena dia mulai memusatkan dari banyak solusi yang ada, kita pusatkan menjadi satu dan kita terjemahkan menjadi suatu produk yang akan menjawab permasalahan yang ada. Nah, pada fase ini juga digunakan untuk identifikasi kembali satu atau lebih masalah untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang produk dan penggunanya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, kadang pada proses tes ini kita malah mendapatkan feedback yang belum kita temukan pada tahap awal, pada tahap define, pada tahap empathize, dan dirasa itu penting. Maksudnya feedback yang didapat itu lebih penting, bukan lebih penting, cukup penting untuk kita ketahui lebih lanjut, untuk kita sintesis, untuk kita analisis, dan untuk kita temukan jawabannya. Siapa tahu itu adalah memang yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Nah, ini ada bonus 6 tips dari IDEO.
dari para desainer audio tentang bagaimana sih cara membuka percakapan yang insightful gitu. Kadang kan orang sulit untuk ngobrol gitu, orang sulit untuk melakukan pembicaraan. Katanya nomor satu itu adalah always say yes to an offer. Maksudnya ya kita be a guest gitu. Jadilah sebagai tamu, jangan memposisikan diri sebagai researcher. Itu akan membuat gap antara kita dengan narasumber. Kita namu aja gitu, dan biarkan percakapan itu mengalir apa adanya. Dengan seperti itu suasana akan cair dan kita lebih bisa, dimungkinkan lebih bisa mendapatkan apa yang kita cari dari user yang kita wawancara. Kemudian nomor 2, wear generic clothing, atau ya kita jangan berpakaian yang spesial gitu. Misal datang dengan jas, ya orang juga akan segan, atau misal datang dengan seragam tertentu, ya orang malah akan takut. Nah, kita menyesuaikan aja gitu, sehingga ketika kita menggunakan baju yang general gitu, kita akan masuk pada setiap orang dalam berbagai latar belakang. Kemudian nomor 3 sarannya adalah treat people like partners in research. Jadi iya benar, setuju, kita harus kita harus menganggap bahwa user, orang yang kita wawancarai atau people adalah partner kita, bukan ada gap gitu. Oh, kamu hanya diwawancarai, saya researchernya nih gitu. Jangan seperti itu. Biarkan mereka merasa bahwa mereka adalah tokoh fundamental atau bagian yang fundamental dari proyek kita. Ya, karena kesuksesan produk yang kita hasilkan adalah kesuksesan dari jawaban atas permasalahan yang mereka juga gitu. Kalau kita nggak berhasil menjawab permasalahan mereka, ya kita juga gagal. Jadi kita sama-sama win-win lah, saling menguntungkan. Kemudian nomor 4, live comfortable silence, atau ini maksudnya kita harus memberi ruang gitu dalam mengobrol, dalam melakukan percakapan dengan user. Kita harus memberikan sedikit ruang untuk ya rehat dulu lah gitu. Jangan kita kayak menginterogasi gitu. Yang ada usernya juga malah takut. Jadi percakapannya nggak cair dan kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian take the spotlight of the other person. Nah, ini adalah selingan. Jadi kita ketika sedang wawancara, coba sambil mensketsa atau mencatat sesuatu dan coba berikan kepada user kira-kira kalau seperti ini gimana, sehingga kita bisa jadi dapatkan feedback langsung dari dia. Oh, jangan seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, jadi jangan kaku gitu, hanya nanya kemudian jawab, nanya jawab, tapi kita perlu adanya manuver. Kemudian try to fall in love each other. Bukan berarti kita harus melakukan date dengan setiap user, bukan. Kita juga bukan harus jatuh cinta pada dia, bukan, tapi kita harus berpikir positif pada mereka gitu. Meskipun kita tidak suka, tapi cobalah kita menemukan hal yang positif yang kita bisa apresiasi dari diri mereka, sehingga kita bisa menjalankan fungsi dan tugas kita dengan baik, tentunya untuk mendapatkan data yang nantinya kita akan tuangkan menjadi jawaban atas permasalahan yang mereka alami. Ya kalau misalnya kita benci terus, ya udahlah saya membenci dengan dia, dan nanyanya jadi ketus, atau misalnya nanyanya jadi seadanya, jadi tidak cair, ya kita juga tidak akan mendapat feedback yang baik dari mereka. Dan tidak mendapat feedback yang baik, kita satu langkah lebih jauh dari jawaban yang tepat untuk permasalahan yang ada. Terakhir, mengutip dari ideo.org bahwa
design has always been about impact. Dari semua yang kita bahas di awal, aplikasi ataupun telepon, WhatsApp, Google Maps, Instagram, dan lain sebagainya, tiada lain tiada bukan hadir dengan tujuan memberi dampak gitu. Jadi pesan untuk kita semua bahwa dalam mendesain apapun itu, kita harus memastikan bahwa sesuatu produk yang kita desain dapat menjawab permasalahan yang ada, dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, dan dapat memberikan dampak positif bagi semua orang. Saya Irfan Faujan, semoga ada manfaatnya materi yang kita bahas ini, dan semangat terus berkarya.